Bung Toel selalu ngeributin masalah naturalisasi dan STY. Bahkan pemain Indonesia aja senang kalau sepak bola Indonesia maju meski menggunakan naturalisasi, dan gak ada yang nyerang STY sampai sebegitunya. Di sisi lain, Samsir Alam menyebutkan Bung Toel nggak jelas. Mari simak videonya. Samsir Alam, 3 kata untuk Bung Toel. Satu, apaan sih? Apaan tuh? Dua, nggak jelas. Tiga. Nggak usah lawan arus. Sampai sekarang belum ngerti apa alasannya selalu mengkritik Sintayong. Padahal Sintayong semenjak datang ke Indonesia banyak banget prestasinya. Jadi ya maksudnya yang realistis aja lah, bro. Yang realistis aja lah Bung Toel, nggak jelas banget. Nah kalau kemudian sekarang saya melihat bahwa Sintayong ini memang menjadi sosok yang saat ini ya suka tidak suka memang dicintai oleh seluruh masyarakat sepak bola Indonesia. Karena apa ya? Karena progres yang menurut saya yang dia perlihatkan itu memang sangat positif ya. Terlepas dari apakah tim yang dimiliki oleh Sintayong ini berisikan pemain-pemain campuran antara pemain lokal dengan pemain naturalisasi. Jadi saya kira kalau kemudian banyak masyarakat atau netizen lah saya sebut seperti itu kemudian menyatakan ketidaksukaannya kepada Bung Toel, ketidaksetujuannya, memang mungkin mayoritas lebih banyak seperti itu gitu ya. Tapi menurut saya ini hal yang wajar sih ya. Artinya ya ini resiko yang pada akhirnya memang harus diterima oleh Bung Toel gitu ya, sebagai pengamat yang kemudian kritikan-kritikannya itu memang begitu menohok, begitu tajam, terutama dengan Sintayong. Saya juga mengikuti sebenarnya apa yang terjadi, yang dialami oleh Sintayong. Tapi kalau saya sendiri sebagai pengamat, saya berusaha untuk melihat sesuatu itu secara objektif lah ya. Artinya ketika hasilnya buruk ya saya akan bilang buruk. Ketika hasilnya bagus, saya akan bilang bagus. Itu tugas saya gitu. Karena kebetulan memang Bung Toel itu kadang kritiknya nggak logis. Yang Indonesia berprestasi dan kemajuan sepak bolanya, tapi tetap aja nyerang Sintayong. Every single competition is created the same. Tidak setiap kompetisi itu sama. Brazil tidak pernah menang Gold Cup, tapi dia menang Piala Dunia. Kenapa? Karena Brazil tidak peduli terhadap Gold Cup. Kalau saya disuruh pilih juara Piala AFF dengan kualifikasi Piala Dunia, saya pilih kualifikasi Piala Dunia. Ataupun saya pilih kualifikasi untuk Olimpiade, karena levelnya lebih tinggi. Yang duduk di stadion juga berbeda. Kita bahas bisa 4-3 besar, ya, perebutan juara ketiga di U23 itu menurut saya lebih tinggi daripada memenangi Piala AFF. Karena itu Southeast Asia. And then in AFC Under 23 we are fighting against South Korea. We are fighting against Saudi Arabia, Uzbekistan. This is ini adalah powerhouse-nya Asia gitu loh. Oke. We are in the big games now. Ada sependapat kali itu, Bung Toel? Tidak sependapat. Kenapa tuh? Ya karena begini, dalam sepak bola itu ada tahapan ya, stepping stone, milestone gitu loh. Kita betul di U23 pencapaian luar biasa, tetapi yang diukurkan adalah ada yang menyesatkan lah belakangan ini menurut saya, termasuk pandit-pandit yang ngomong, yang menurut saya sih seolah-olah jadi buzzer itu, bahwa AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas. Kita ingin ke level yang lebih tinggi, tapi yang mau ambil dulu itu untuk memastikan kalau kita pakai mahkota itu clear, kami lah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Kami nggak takut lagi sama Vietnam, kami nggak takut lagi sama Thailand. Kenapa itu? Thailand sudah melakukan itu, tapi ketika dia mau ambil Asia ternyata nggak mudah. Itu kan perjalanan sepak bola ini. Thailand itu untuk juara Asia Tenggara, mahkota raja itu sudah dapat. Mereka juga sama targetnya, ingin di Asia lolos jadi salah satu wakil Asia ke Piala Dunia. Tapi itu proses yang nggak mudah. Artinya kalau kita belum juara, pakai udah ngomong ketinggian di sini kan nggak lucu juga. Oke, jadi tapi dalam perspektif termasuk oleh para pandit yang mungkin buzzer, ini bukan target prioritas. Siapa yang bilang AFF prioritas gitu loh? Prioritas tentu harus lebih tinggi, tapi itu harus ambil. Kalau kita memang jago gitu loh. Oke, soal proses juga harus kita analisis secara sepak bola. Naturalisasi itu adalah proses atau apa gitu dimaksud proses sepak bola. Oke, sebelum kita bahas soal naturalisasi, ini sudah emosi sepertinya sesuai dengan topik kita pada hari ini. Padahal baru membahas babak pertama lawan gini dulu. Makanya, coba nanti Bang Iqbal ditanggapi dan juga Mas Every single Ayo, mending mana juara AFF atau masuk ke Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia. Nah, gimana?
negara Singapura aja menang 4 kali nggak pernah masuk ke Piala Asia. Mas sebentar. Kan Gus nggak suka toel. Kalau kamu yang tahu boleh. Kamu yang tahu boleh. Aku itu harusnya ngucapin terima kasih tahu. Sama teman-teman sama klub-klub. Tapi kau sudah posting kemarin di Instagramnya, jadi nggak usah. Gimana melihat pertandingan timnas lawan Uzbek kemarin coach? Soalnya kita sebagai masyarakat awam banyak menyayangkan keputusan wasit gol dianulir kartu merah Rizky Ridho padahal dia nggak nyanyi. Bung Toel itu siapa coach? Saya dengar dia itu komentator bola ya, bukan mafia kan? Atau mafia bola? Saya nanya tuh. Nggak tahu juga kan. Tapi Bung Toel itu teman kita lama, kita 2010 sama dia ke Eropa ya, ke nonton bola Spanyol, ke Spanyol. Jadi udah teman kita lah, gue udah kenal dia udah lama banget lah. Gue juga bingung kenapa dia jadi berubah sekarang. Tapi apa di belakang itu gue nggak tahu. Cuman untuk gue sih gini, beda pendapat is oke, karena pendapat gue pun juga sering berbeda. Ya, pasti. Tapi harus ada correlate dengan isunya dong. Dan gue merasa dia itu udah absurd alasan-alasannya. Gue kalau berapa kali gue ditelepon sama TV, gue fair aja, gue buka aja di sini. Gue bilang gue mau datang, tapi gue nggak mau ada dia. Nggak mau ada Ya, Bung Toel. ini sekarang bukan masalah pribadi, tapi gue merasa nggak nyambung diskusinya. Jadi bukan diskusi deh. Bukan diskusi untuk gue. Bung Toel. Tentangkan, itulah yang jadi nanti ada terus pertempuran perpecahan, dan nanti dibilang bahwa tuh lihat naturalisasi, tuh lihat lokal, lihat ini. Jangan lagi. Justru kita ini ada diskriminasi yang terjadi di sepak bola. Kalau kita buat seperti itu, justru Ketum itu sangat pede loh sama liganya. Buktinya apa? Kemarin waktu ke Piala Asia kan dia stop itu liganya untuk dapatkan pemain. Itu bukti bahwa Ketum itu percaya sama kualitas liganya. Makanya dia tarik tuh. Stigma lokal pride itu runtuh ya? Ya nggak ada, jangan lagi. Top. Jangan lagi kita punya seperti itu. Pokoknya dari manapun pemain mau kita ambil, itu adalah pemain timnas Indonesia. Bagi saya, mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun, selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi-tinggi. Bagi saya, Nah, sampai Bambang Pamungkas saja setuju bahwa naturalisasi kalau memang membawa sepak bola Indonesia lebih maju ya nggak apa-apa. Mat, 96 menit fisik masih bagus, gimana? Hah? Berkat siapa ini? Berkat pemain-pemainnya sendiri sih. Ya, pelatihnya di Bukan klub karena dong. pelatih. Pelatihnya di klub dong. Bukan karena pelatih Pelatihnya sih. di klub dong. Ya, kayak kita nggak pernah nonton Liga 1 aja. Bung Toel. Mat, 96 menit. Bung Toel. Nah, soal naturalisasi dan pemain lokal itu memang sangat sensitif. Jadi intinya kalau pemain lokal ingin bermain untuk timnas dan dipilih Coach Sintayong untuk mewakili Indonesia untuk maju di kualifikasi Piala Dunia, harus menyesuaikan kualitasnya. Jadi soal naturalisasi dari Bung Toel ini sangat telak dijawab sendiri oleh pemain lokal Indonesia bahwa tidak apa-apa naturalisasi demi kemajuan sepak bola Indonesia. 3 kata untuk Bung Toel. 1. Apaan sih? Apaan tuh? 2. Nggak jelas. 3. Nggak usah lawan halus. Sampai sekarang belum ngerti apa alasannya selalu mengkritik Sintayong. Padahal Sintayong semenjak datang ke Indonesia banyak banget prestasinya. Jadi ya maksudnya yang realistis saja lah, bro. bagi saya, mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun,
Selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi.